Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal Untuk jannah. mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan keterangan Imam Al-Ghazali mengenai ciri-ciri daripada ulama akhirah, ulama yang senantiasa takut dirinya kepada Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan sendiri di dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya kelompok manusia yang paling takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ulama seperti apa? Imam Al-Ghazali menyebut mereka dengan istilah ulamaul akhirah, ulama yang dalam pikiran mereka lebih dominan akhirat daripada dunia. Pasti mereka takut kepada Allah, dan jika kita dekat dengan mereka, kita dibuat juga mendekat kepada Allah sebagaimana dirinya mereka. Maka Bapak Ibu, pengetahuan kita mengenai ulamaul akhirah atau ulama yang sesungguhnya ulama ini menjadi sangat penting di zaman
disrupsi informasi seperti sekarang ini. Apalagi entah kenapa itu kayaknya hanya terjadi di negeri kita, ya, di mana selebriti bisa menjadi ulama, ya, bisa menjadi panutan, bahkan dicium tangannya bolak-balik, ya. Orang yang seharusnya levelnya masih santri tapi sudah dipanggil walid, sudah dipanggil abana, padahal level ilmunya itu masih santri. Maka oleh sebab itu menjadi suatu kepentingan, ya, suatu kebutuhan bagi kita sekarang untuk benar-benar mengetahui ciri-ciri ulama yang kemudian dari mereka bisa kita ikuti ilmunya, bisa kita ikuti tuntunannya, ajarannya, dan seterusnya. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita ciri-ciri ulama ul-akhirah berikutnya. Wa minha an yakuna munqabidan anis salatin. Ciri-ciri ulama ul-akhirah sesungguhnya atau berikutnya, mereka selalu berusaha menjaga diri dari para sultan, dari para penguasa, ya, tidak mau terlalu dekat, ya, sehingga hilanglah, tergadaikanlah idealisme mereka, sehingga tidak lagi berani menyampaikan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Fala yadkhulu alaihim albatata madama yajidu ilal firari anhum sabila. Para ulama akhirah ini, kata Imam Al-Ghazali, berusaha betul tidak masuk terlalu dalam kehidupannya para penguasa. Madama yajidu ilal firari anhum sabila, selama mereka masih menemukan jalan untuk bisa menghindar dari kehidupan dalam lingkaran para penguasa. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang cara menghindari para ulama ini ekstrim. Kalau di zaman kita kayaknya sudah tidak cocok atau tidak ada lagi mungkin, ya, orang yang mau menempuh jalan seperti itu. Imam Malik pernah ditunjuk menjadi pejabat qatil qudha. Kalau sekarang mungkin setara, selevel dengan hakim agung, tapi beliau nggak mau. Sampai Bapak Ibu, beliau rela dijebloskan ke dalam penjara daripada harus duduk menjadi seorang hakim agung. Ya, kalau di zaman kita kayaknya nggak ketemu lagi contoh-contoh seperti itu, ya. Mau di penjara asalkan jangan ditunjuk menjadi hakim agung, karena perintahnya raja itu tidak boleh dibantah. Tersinggunglah khalifah pada saat itu. Tersinggung khalifah, Imam Malik pun dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara Bapak Ibu tidak lepas dari yang namanya siksaan, pemukulan, pengasaran, ya. Sehingga setelah 3 tahun Imam Malik masuk ke dalam penjara, lepas beliau dari penjara, itu sholatnya beliau irsalul yad, tangannya itu tidak lagi disedekap tapi dilepaskan. Itu nanti menjelaskan kenapa saudara-saudara kita yang bermazhab Maliki sholat itu Bapak Ibu tangannya dilepas mengikuti Imam Malik irsalul yad. Padahal dulu Imam Malik buat seperti itu bukan karena fatwa, tapi karena beliau disiksa sehingga tangannya itu sulit disedekapkan pada saat melaksanakan ibadah sholat. Namun dari sini Bapak Ibu kita bisa membaca bagaimana ulama akhirah seperti Imam Malik berusaha betul menghindari dari kehidupan dalam lingkaran istana, dalam lingkaran para penguasa. Bal yambaghi ayyahtariza min mukhalatihim wa inja'u ilaih. Bahkan mereka berusaha betul menjaga diri min mukhalatatihim, dari bercampur baur dengan para penguasa, wa inja'u ilaih,
pada saat berusaha para penguasa itu mendekatkan diri dengan para ulama. Ya sama Bapak Ibu seperti zaman sekarang, penguasa di zaman dahulu berjarak dengan rakyat, dengan masyarakat. Masyarakat yang dekatnya dengan para ulama. Biasanya khalifah di zaman dahulu untuk mendapatkan simpatik dan bahkan juga dukungan masyarakat, mereka rangkul ulama-ulama ini. Tetapi bedanya kalau di zaman dahulu, para ulama tidak terlalu mau dirangkul oleh para khalifah, menjaga jarak. Kenapa? Khawatir nanti prinsip-prinsip mereka menjadi goyah. Mereka tidak lagi bisa menyuarakan suara masyarakat. Itu sangat dikhawatirkan oleh ulama terdahulu kalau sudah terlalu dekat dengan penguasa. Tapi yang namanya penguasa tetap berusaha mencari restunya ulama, ridhonya ulama, supaya apa? Kekuasaan mereka itu disokong oleh masyarakat luas hingga tidak terjadi pemberontakan. Ya, kalau naik pajak, tidak mudah terjadi konflik, tidak mudah terjadi instabilitas politik. Biasanya yang dirangkul dari dulu itu para ulama. Nah, maka ulama di zaman dahulu mungkin juga masih ada di zaman kita sebahagiannya menghindari betul ayah tariza min mukhalatatihim, untuk hidup bercampur baur dari para penguasa. Fa inna dunya hulwatun khadiratun, karena dunia itu manis dan memabukkan. Ya, secara semu Bapak Ibu, dunia itu manis lagi memabukkan. Wazimamuha biaidi salatin, dan semua kemanisan dan kemabukan dunia itu ada kendalinya di tangan para penguasa. Zimamuha, kendalinya itu biaidis salatin, ada di tangan penguasa. Coba sekarang mau bisnis, paling gampang itu Bapak Ibu dekat dengan penguasa. Mau apa lagi? Mau sekolah, mau lewat di sekolah-sekolah unggul, paling enak itu Bapak dekat sama kepala dinas pendidikan. Ya, mau masuk kemana? SMA modal bangsa, anak kita bego pun kalau kita dekat dengan kepala dinas pendidikan jadi itu barang. Nah, anak kita sebenarnya IPK-nya pas-pasan di bawah 3, 2,6. Tapi ingin kuliah ke UI, pindah Fakultas Kedokteran UI lagi. Gampang sekali, tinggal dekat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi saja. Dekat dengan menterinya, tiap hari traktir dia makan, ya, walaupun anak kita bego. Tapi kalau sudah dekat dengan menteri, mudah itu urusan. Apalagi masalah hukum, Bapak Ibu berperkara hukum, tapi dekat dengan Kapolri, dekat dengan jaksa, bisa diatur semua itu. Ya. Dekat dengan hakim Mahkamah Agung, bisa diatur semua itu. Ya, maka kata Imam Al-Ghazali, wazimamuha biaidi salatin, kendali daripada nikmatnya kehidupan dunia, diakui atau tidak, semuanya ada di tangan para penguasa. Ya. Pembisnis harus dekat penguasa. Orang yang mencari keadilan harus dekat dengan penguasa. Mau sekolah anak pun harus dekat dengan penguasa. Ya. Itu syaratnya persis ya, seperti yang terjadi di saat kita ini. Wal mukhalitu lahum, tetapi terlalu dekat berbaur hidup dengan para penguasa, la yakhlu an takallufin fi qalbi mardatihim wa istimalati qulubihim ma'a annahum zulmatan. Jadi terlalu dekat dengan penguasa, wal mukhalitu lahum, hidup dalam lingkaran penguasa, la yakhlu an takalluf, tidak bisa kita hindari lagi. Sehingga bahkan kita takalluf, membebani diri fi qalbi mardatihim, untuk mencari ridhonya penguasa.
Jadi Bapak Ibu ada istilah anak muda sekarang ketawa karir. Padahal tidak lucu, tapi kalau sudah bos kita buat lucu, kita harus ketawa juga. Ketawa itu namanya ketawa karir. Demi selamat karir, walaupun itu tidak lucu, kita juga harus ketawa. Ini bapak-bapak yang kantoran pasti paham ini. Yang penguasa cari proyek, pengusaha yang cari proyek sama pemerintah pasti paham ini. Ya, supaya dapat proyek sama pemerintah, pokoknya rajin-rajinlah ketawa karir. Itu kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, la yakhlu an takallufi fi talbi mardatihim. Kalau kita terlalu dekat dengan penguasa, bagaimanapun kita berusaha mencari ridhonya dia, walaupun itu salah, tapi ya terpaksa tetap kita harus ketawa supaya dekat dengan dia, ya. Wa istimalati qulubihim, dan selalu membujuk rayu, menyenangkan hati bos kita itu. Istimalati qulubihim itu berusaha menyenangkan hati atasan. Coba lihat di kantor itu, Pak. Bosnya itu belum habis ngomong. Ya, ini gini-gini nanti kan siap. Belum habis dia ngomong itu udah siap. Saya bingung itu kadang-kadang kalau ke kantor ketemu dengan jamaah kita. Ya, kita harus hormat betul dengan atasan, tapi ya enggak segitunya juga. Ya, hormat kita kepada orang tua itu kayaknya harus lebih Bapak Ibu daripada hormatnya kita kepada atasan, ya. Jadi jangan sampai hormat tapi hilang harga diri, itu tidak betul juga. Hormat ya siapapun kan kita disuruh hormati Bapak Ibu. Orang kecil menghormati orang tua, bawahan menghormati atasan, itu wajib dalam agama. Murid hormat kepada guru, anak hormat kepada ayah ibunya, itu wajib dalam agama. Tapi yang tidak usah berlebihan seperti itu, ya. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali tidak terhindarkan ya bagi orang yang berusaha dekat dengan penguasa, pasti akan membebani dirinya dengan segala upaya fi qalbi mardatihim, untuk mencari ridhonya penguasa, wa istimalati qulubihim, dan berusaha menghibur hatinya para penguasa, ma'anahum sulmatan, walaupun para penguasa itu melakukan tindakan sewenang-wenang. Semua kita benarkan, yang penting hati atasan kita senang. Wa yajibu ala kulli mutadayyinin al-inkaru alaih. Padahal bagi orang beragama Bapak Ibu, kita harus ingkar. Kalau dia melakukan tindakan sewenang-wenang tidak benar, kita harus ingkar itu. Minimal kalau kita nggak ingkar dengan lisan, kalbu kita itu harus ingkar. Tanda orang ingkar Bapak Ibu biasanya tidak bisa dekat. Orang yang ingkar, kalau kita tidak terlalu senang dengan seseorang, sikapnya, omongannya, kita tidak terlalu suka, biasanya kita nggak akan dekat dengan orang itu Bapak Ibu. Itu bentuk penyangkalan kita, penolakan kita terhadap ketidaksenangan, ketidakcocokan dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia perbuat, ya. Biasanya bentuk ingkar apa? Kita nggak akan mudah satu majelis dengan orang-orang seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu kata Imam Al-Ghazali, wa yajibu ala kulli mutadayyinin al-inkaru alaihim. Padahal sejatinya bagi orang yang beragama harus mengingkari. Ya, kalau penguasa itu sewenang-wenang, kita tidak boleh terlalu dekat. Ya, karena kita kerja di situ ya nggak boleh. Tapi bagi para ulama tidak boleh. Ya, itu hilang kredibilitas seorang ulama. Wa tadyiqu sudurihim bi idhari zulmihim wa takbihi fi'lihim. Dan kita harus tadyiqu sudurihim, ya, buat penguasa itu tidak nyaman kalau dia salah, ya. Orang biasanya kalau ditegur, apalagi penguasa Pak, merasa kekuasaan ada di tangan dia, biasanya orang seperti itu tidak senang dinasihati, tidak senang ditegur. Ya, jarang ada orang yang punya kuasa itu senang dinasehati, itu jarang ada. Kalau ada itu walinya Allah itu. Dia ada kekuasaan tapi semena-mena. Setelah semena-mena ada orang yang kasih nasihat, dia masih mau menerima, itu walinya Allah itu. Kalau
ada itu manusia langka. Nah, maka idealnya orang yang beragama Bapak Ibu minimal tadi usudurihi, buat dia tidak nyaman kalau dia itu salah, keputusan-keputusan yang dia buat itu tidak memihak kepada rakyat. Biidhari zulmihim, nah, kita kasih nampak kalau dampak dari perbuatan dia itu luas sekali kepada masyarakat, zolimnya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Wa taqbihi fi'lihi, nah, kita harus celah perbuatannya yang tidak baik itu, tentu dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara yang menghina ya, harus disampaikan. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali ciri-ciri daripada ulama akhirah. Jadi ulama itu bukan pengangguk kekuasaan Bapak Ibu. Nah, dia pengangguk kekuasaan selama sultan itu masih sesuai dengan perintah Allah. Tapi kalau sudah mereng, dia itu penggeleng kekuasaan, Pak. Harus geleng dia. Tidak semua, tidak semua itu. Dia harus berani geleng. Kalau itu perbuatan salah, itu perbuatan keliru. Fadakhiru alaihim imma ayaltafita ila tajammulihim fayazdari ni'matallahi alaihi. Maka terlalu dalam masuk ke dalam lingkaran penguasa, imma ayaltafita ila tajammulihim, pasti kita akan bermanis-manis kata, menghibur, membahagiakan hati penguasa, dan itu akhirnya kata Imam Al-Ghazali fayazdari nikmatallahi alaih, membuat nikmat Allah kepada seorang ulama itu sirna. Padahal Allah sudah mengangkat derajatnya tinggi. Ulama itu kan gak sembarangan titel itu. Coba Bapak Ibu, kepala dinas disebut gak jabatan itu dalam Al-Quran? Tidak. Profesi pedagang disebut gak dalam Al-Quran? Tidak. Dipuji sama Allah tinggi-tinggi? Tidak juga. Atau siapa? Hakim gak juga disebut sama Allah. Tetapi saat Allah memuji ulama itu kan ayat khusus itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat seorang ulama terlalu bermanis kata di hadapan penguasa demi menyenangkan hati penguasa, itu yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali apa? Fayazdari ni'matallahi alaihi, sirnalah nikmat Allah pada dirinya. Jadi Allah sudah mengangkat derajatnya tinggi-tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu kan janji Allah. Allah akan meninggikan derajatnya orang yang beriman dan berilmu, itu janji Allah Bapak Ibu. Justru dia cari ridhonya bukan sama Allah, cari ridhonya dengan sesama manusia. Pokoknya anggun semua. Nah, kemarin kan saya sering maulid, Pak. Kadang-kadang dalam maulid itu ketemu dengan paslon ini, paslon itu. Ada sebagian orang, Pak, saya perhatikan itu ulama, orang yang ditokohkan itu di badan. Ketemu dengan paslon ini dia bilang, Bapak pasti akan menang. Ketemu dengan paslon yang lain dia bilang juga, insya Allah ibunya akan menang. Ini orang bahaya. Ya, ketemu dengan yang lain lagi, wah dia kayaknya pendukung yang ini. Pendukung ini yang mana sebenarnya? Ya, kita Bapak Ibu cuma boleh mengatakan semoga Allah berikan yang terbaik. Kan itu. Artinya kalaupun Allah ingin mengangkat derajat yang tinggi dengan diberikan jabatan itu yang terbaik yang dikehendaki sama Allah. Tetapi kalau Allah tidak beri itu, ya misalnya kepada orang yang kita dukung, ya itu juga yang terbaik dalam ilmunya Allah. Karena kita kan sudah deklarasi, Pak, dalam tauhid kita itu semua kebaikan itu sejatinya ada di tangannya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Akhirnya apa? Biyadikal khair, di tanganmu lah semua kebaikan itu. Maka sepatutnya ya kita ucapkan semoga Allah kasih yang terbaik. Ya, bukannya kemudian cari ya buat orang lain senang ya, tapi di belakang ngomongnya lain lagi nanti, itu
kayaknya kurang baik ya, apalagi kalau orang yang ditokohkan oleh masyarakat sebagai ulama, kayaknya sama sekali tidak baik hal seperti itu. Ini kan misalnya kalau Banda Aceh, 4-4 itu kan umat Islam, Pak. Ya kan? 4-4 itu umat Islam. Ada yang kafir di situ. 4-4-nya seharusnya harus didukung gitu. Ya, Aceh juga seperti itu, dua-duanya umat Islam itu. Oh, masalah penilaian itu masing-masing ada haknya sendiri-sendiri. Tapi semuanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau seorang ulama terlalu masuk ke dalam lingkar kekuasaan, imma ayal tafita ila tajamulihi, kemungkinan yang pertama dia akan terus bermanis-manis kata mencari restu, yang mencari ridho dari penguasa itu, fayazdari nikmatallahi alaihi, sehingga hilanglah nikmat Allah pada dirinya, au yasquta anil inkari alaihim fayakuna mudahinan lahu, atau dia diam, tidak berani lagi mengingkari kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh para penguasa, fayakuna mudahinan lahum, maka terhinalah ulama itu di hadapan penguasa tadi. Nggak ada lagi harga diri, dibekal. Saya pernah dicerita sama abang kelas saya, satu orang di Mesir. Beliau juga petinggi di GAM, bahkan pernah jadi salah satu kepala daerah di kabupaten kota di Aceh. Beliau cerita sama saya, ada tengku-tengku tertentu itu sama orang partai Aceh itu dibekal, kayak kelompok ya. Itu di masyarakat dia dicium-cium tangan. Tapi di kalangan politikus nggak ada harga diri ya, ya, dikasih duit di depan kabar mau ya, digituin Pak, nggak ada harga diri. Kenapa? Gini teori, mana harga diri dia lagi? Nggak ada, itu hilang harga diri. Cuman kenapa dipelihara? Dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat, itu dilakukan, dipelihara, iya. Tetapi di kalangan internal dibekak, nggak ada harga diri lagi orangnya. Dan itu banyak sekali di tempat kita di Aceh, banyak sekali seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika ulama ini diam, dia tidak berani lagi ingkar alaihim kepada para penguasa yang semena-mena, fayakuna mudahinan lahum, terhinalah ulama ini di hadapan penguasa tadi. Nggak ada harga diri lagi, sudah bisa dibeli, sudah bisa diukur. Harga dirinya 10 juta rupiah, harga dirinya sebesar 100 juta rupiah, sudah diukur, nggak ada lagi harga diri. Itu nanti persis sama seperti yang dikatakan oleh Imam Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah. Ulama itu Bapak Ibu, selama dia masih konsisten istiqomah dalam majelis ilmu, dia, kata Imam Mawardi, seperti singa di dalam rimba. Singa itu kalau masih dalam hutan, siapa dia Pak? Raja hutan. Jangankan rusa, banteng, hewan sebesar gajah yang badannya berkali-kali lipat besarnya daripada singa, kalau singa jalan Pak, tunduk itu gajah, hormat, takdim kepada singa. Kenapa? Dia raja rimba, raja hutan. Kapan? Selama singa itu masih di dalam hutan. Begitu juga kata Imam Mawardi, ulama itu selama dia masih konsisten di dalam majelis taklim, ya kalau kita berarti di masjid masih konsisten, di pesantrennya masih konsisten bangun madrasahnya, dia itu singa, diketakuti bukan saja sama masyarakat, tapi bahkan juga penguasa takut sama dia. Tapi Bapak Ibu, kata Imam Mawardi, singa itu kalau sudah ditangkap, pindah dia dari hutan masuk ke taman binatang atau kebun binatang, itu singa nggak ada harga diri di kebun binatang itu. Anak kecil pun berani lambai dia, kasih permen. Singa kan nggak makan permen, singa makannya apa? Daging. Tapi coba lihat di kebun binatang, anak saya aja berani kasih permen sama singa. Jatuh kan harga diri singa itu dikasih permen. Begitu juga ulama, kata Imam Mawardi, kalau dia meninggalkan
taklim, meninggalkan dakwah. Nah, itu seperti singa yang meninggalkan hutan. Saat dia di luar hutan, singa itu bukan siapa-siapa lagi. Bahkan anak kecil pun berani lambai-lambai tangan. Ya, hina sekali, bukan lagi raja hutan. Nah, begitu juga ulama yang meninggalkan majelis taklimnya. Maka Bapak Ibu, kemungkinan yang pertama bagi penguasa yang terlalu dalam, bagi ulama yang terlalu dalam masuk ke lingkaran penguasa, ayal tafita ila tajamulihim, pokoknya jilat terus cari supaya penguasa itu senang sama kita, fayaz dari nikmatallahi alaih, sehingga khawatirnya hilanglah nikmat yang selama ini diberi sama Allah. Au yasquta anil ingkari alaihim, diam-diam terbungkam mulutnya, tidak berani lagi mengingkari kesewenangan seorang penguasa. Fayakuna mudahinan lahu, maka hinalah orang ini, ulama ini, di hadapan penguasa tadi. Atau kemungkinan yang ketiga, au yatakallafa fi kalamihi kalaman limardatihim wa tahsini halihim wa dzalika huwal bahtus sarih. Au yatakallafa fi kalami, nah, dia membebani diri untuk berbicara semanis mungkin, ya, padahal dia tahu ini tidak benar. Hati kecil dia dalam ini, dia sudah tahu kalau dia sudah jadi penjilat, sudah tidak benar, tapi tetap dia harus lakukan itu. Kenapa? Sudah terlalu nyaman dalam lingkaran penguasa tadi. Limardhatihim, semata-mata mencari ridhonya penguasa. Wa tahsini halihim, sehingga apapun keadaan penguasa itu baik semua dalam pandangan dia. Itu seperti raja dulu di Romawi itu ada seorang raja namanya Nero. Raja Nero itu dolim sekali. Saking dolimnya dia, siapapun takut sama Raja Nero itu, apalagi pejabat-pejabatnya. Apapun yang dikatakan dia dianggap semua, gak ada yang berani menggeleng. Nah, satu hari Raja Nero ini mau menguji, ya, apakah mereka ini masih takut dengan saya apa enggak. Gimana caranya? Telanjang bulan Raja Nero, jalan tengah pasar, telanjang bulan. Ditanya sama semua orang, saya ini pakai pakaian apa telanjang bulan? Semua bilang pakaiannya Raja Nero bagus sekali. Itu pakaian yang nggak pernah kami lihat. Padahal dia telanjang bulan, Pak, demi cari muka sama seorang penguasa. Sampai segitunya menjilatnya. Nah, semua orang bilang, wah, Raja Nero itu bagus sekali jubahnya. Pada lihat bugil telanjang bulan. Sampai di tengah-tengah pasar itu Raja Nero ketemu anak bayi, anak kecil, Pak. Anak kecil ini nggak tahu dia raja. Mama, kok itu sama telanjang kayak saya? Jadi kadang-kadang kejujuran itu justru ada sama anak-anak. Ya. Akhirnya yang berani jujuran itu siapa? Anak-anak. Orang besar itu udah berani jujur lagi. Nah, maka saya ingat betul tahun 2004 atau 2005 pada saat MH Ibn Najib Cakmun itu, ya, datang ke Mesir. Waktu itu duta besarnya masih Pak Bakhtiar Ali. Datang ke Mesir buat pengajian Kiai Kanjeng, nama pengajian beliau. Pengajian beliau unik itu, biasanya ada musiknya. Pengajiannya Cak Nun MH Ibn Najib. Nama pengajiannya Kiai Kanjeng. Itu ramai, mahasiswa diundang semua. Termasuk saya datang. Pengajiannya Ba'da Isya sampai tengah malam, Pak, sampai jam 3 malam baru selesai itu pengajiannya. Nah, jadi yang menarik, ada satu senior kami di Mesir nanya sama Cak Nun, Cak Nun, kalau sekarang panggilnya Mbah Nun karena sudah sepuh, beliau itu sudah 70 tahun lebih usianya, ya. Kalau dulu masih dipanggil Cak Nun. Cak Nun, itu gimana caranya menghilangkan korupsi di Indonesia? Itu pertanyaan salah satu senior kami di Mesir waktu itu. Yang menarik jawaban Cak Nun, kata dia, yang 17 tahun ke atas penggal semua kepalanya. Termasuk saya, termasuk kalian semua, kata dia, nggak bisa pakai lagi. Yang 16 tahun ini dididik dengan baik. Nah, itu yang anak, yang jujur itu yang masih bawa-bawa ini, Pak. Yang 17 tahun ke atas itu sudah terlalu banyak terkontaminasi. Jadi semua dibasmi, kata dia. Tinggal 16 tahun ini yang bisa kita didik, kita pakai. Nah, itu baru Indonesia berubah. Kayaknya ada benarnya.
Tapi karena kita tidak berani lakukan itu, ya masih seperti itu terus sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nah itu kemungkinan yang ketiga. Yatakallafu fi kalamihi kalaman limardatihi. Dia akan berusaha meskipun membebani dirinya, hati kecilnya ingkar, tidak seperti itu. Tapi dia terus berusaha membaguskan narasi, membela habis-habisan, ya, untuk mendapatkan ridho dari junjungannya, wa tahsini halihim. Walaupun junjungannya nggak benar, tapi dibenarkan, dicarikan argumentasi pembenarannya. Wa dzalika huwal buhtus sharih, dan itulah apa ya, fabuhita, itu ada dalam ayat Al-Qur'an. Fabuhita, pembungkaman yang jelas, ya, al-buhtus sharih itu pembungkaman yang jelas. Dibungkamlah kita dengan apa? Diberikan fasilitas kemewahan duniawi. Dengan itu cara pembungkaman ulama yang paling efektif, bahkan itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Itu persis kayak cerita debat Nabiullah Ibrahim dengan Namrud. Alam tara ila alladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Apakah kalian tidak pernah mendengar saat Ibrahim berdebat dengan orang yang telah diberikan kekuasaan kepada dirinya? Siapa itu? Raja Namrud. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim berkata di hadapan Namrud, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan seseorang. Namrud dengan sombong, dengan angkuhnya berkata, qala ana uhyi wa umiit. Bukan Tuhanmu yang menghidupkan dan mematikan, tapi saya. Nah, dia buktikan. Nah, dia penggal kepalanya, itu dia mati karena saya. Ini enggak saya penggal kepalanya, dia enggak mati karena saya biarkan dia hidup. Maka Nabiullah Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit, qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nabiullah Ibrahim enggak kalah argumen. Tuhan pula yang mendatangkan matahari dari timur. Kalau kamu memang Tuhan, tolong besok pagi terbitkan dia dari barat. Apa kata Allah kemudian? Fabuhital ladzi kafar. Terbungkamlah Namrud karena tepatnya argumentasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ulama Bapak Ibu terlalu banyak makan fasilitas pemerintah, terlalu banyak ngambil atau terlalu dalam dekat dengan penguasa. Al-buhtus sharih, terbungkam ulama itu, terdiam, nggak ada lagi harga diri, malu, nggak ada lagi geleng. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa namanya ya? Hal ini sebenarnya sudah dikaji lama oleh para ulama kita, termasuk juga Imam Al-Ghazali, dan itu akan terulang terus ya sampai akhir zaman nantinya. Moga-moga ya kita doa ulama kita itu diberikan keistiqomahan sama Allah, takutnya itu hanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama manusia ya. Au ayatama fi ayanala min dunyahum, atau dia akhirnya jadi tamak. Nah, bukan lagi urusan jilat penguasa Pak, tapi akhirnya yang paling parah itu apa? Menjadi tamak terhadap dunia. Nah, itu yang bahaya sekali. Semua dihalalkan, yang penting ada keuntungan pribadi. Wa dzalika huwas-suht, itulah kenapa dekat dengan penguasa itu akhirnya jadi haram. Ujungnya mendidik ulama itu untuk menjadi tamak. As-suht itu kan haram. Wa aklihi musuht. Ya, orang Yahudi itu senang makan riba apapun yang haram, maka disebut riba itu dengan bahasa lain dalam Al-Quran as-suht, haram. Kenapa haram? Ujung-ujungnya kalau itu diterusi akan memunculkan tamak dalam diri manusia. Ya, pasti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita disuruhnya sama Allah untuk meregulasi diri, ya, meregulasi hawa nafsu, ngatur diri, ya, taat sama perintah Allah, jauhi larangan. Tujuannya apa? Supaya ujung-ujungnya kita nggak jadi manusia tamak. Kalau sudah tamak Bapak Ibu, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu sudah masuk level tamak. Nauzubillah min dzalik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sifat-sifat seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. Atau sedikit lagi, ini penting ya, jangan nanti salah paham ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, satu baris lagi. Wasayati fi kitabil halal wal haram, akan datang penjelasan yang lebih dalam dan panjang lebar di dalam kitab halal dan haram nanti. Mungkin 5 tahun lagi kalau sampai umur kita di situ Bapak Ibu ya. Ma yajuzu ayakhudha min amwali salatin, apa saja yang boleh diambil dari pemberiannya penguasa. Berarti bukan total sama sekali tidak boleh. Boleh. Ulama dulu juga nerima kalau diberi, tapi dalam konteks apa? Ya selama tidak menggadaikan idealisme mereka. Itu kita sudah cerita pada pertemuan yang lalu, Imam Syafi'i ngarang kitab ditimbang sama Harun Ar-Rasyid, kemudian diganti sejumlah emas seberat kitab yang beliau karang. Diterima enggak sama Imam Syafi'i? Diterima itu pemberian. Nanti ada pembahasan itu. Wa ma la yajuzu minal idrari wal jawaiz wa ghairiha, dan apa yang tidak boleh diterima sama para ulama minal idrar, imbalan-imbalan, wal jawaiz, hadiah-hadiah, wa ghairiha, atau selain daripadanya. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi bukan berarti apa yang sudah kita sampaikan tadi kemudian kita secara total bilang wah ulama tidak boleh terima apapun dari penguasa, enggak juga. Itu nanti ada pembahasan khusus dalam hal-hal tertentu. Misalnya Imam Syafi'i itu dapat ujrah, beliau disantuni sama negara karena mengajarkan ilmu, disantuni. Dapat lagi santunan dari penguasa saat beliau menulis kitab, diberikan santunan sama penguasa. Diterima itu sama Imam Syafi'i. Tapi kalau sudah berurusan halalkan ini demi kepentingan, nah itu enggak mau, dia mundur. Ya dia mundur 1000 langkah dan tidak mau mendekat dari penguasa hanya untuk melegalkan apa yang diinginkan oleh seorang penguasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, dan juga saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sekaligus kami pamit. Insyaallah besok pagi jam 8.35 saya dan beberapa jamaah akan melakukan kegiatan safari dakwah ke Malaysia dan Thailand selama 10 hari. Dan insya Allah pengajian kita liburkan pada pertemuan yang akan datang, dan baru kita akan kembali lagi setelah tanggal 17 Desember nantinya. Ya, kami juga mohon doa dari Bapak Ibu semua agar selamat dalam perjalanan, terutama besok supaya nggak hujan. Kalau hujan saya nggak nyenyak tidur malam ini. Ya semoga besok nggak hujan, yang nggak terjadi apa-apa, selamat dalam perjalanan, selamat kembali pulang ke tanah air, dan bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.